Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah kembali di Kampung Jepang. Yeay! Tempat kalian bisa belajar bahasa Jepang dengan gratis. Bersama saya Reinsacho di sini. Tanpa buang-buang waktu lagi, mari kita mulai. Sang, ni, ich, hajimeo. Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya nggak bosan-bosannya ngikutin kalian untuk mempelajari katakana dan hiragana ya, supaya bisa lebih berkembang ke depannya. Dan seperti biasa, untuk materi kali ini kita menggunakan materi dari NHK World Japan. Kata kunci pada hari ini adalah tadaima, tadaima, tadaima. Di naskah pada kali ini, selain Anna dan Sakura, dia ada Ryobo. Ryobo, dia itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya ibu penjaga asrama. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan percakapannya dengan lengkap ya. Tadaima. Okaeri nasai. Konnichiwa. Anata mo ryūgakusei desu ka? Iie, watashi wa ryūgakusei de wa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Oke, tadi kita sudah dengarkan naskahnya, yaitu yang pertama adalah Anna yang bilang tadaima, 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 yang artinya adalah saya sudah tiba di rumah, atau kalau saya sih lebih senang untuk mentranslate-nya saya pulang, tadaima, tadaima. Dan Ryobo-nya atau ibu penjaga asrama ini dia bilangnya okaeri nasai. Okaeri nasai, selamat datang kembali. Selamat datang kembali, okaeri nasai. Nah, okaeri nasai ini adalah bentuk yang general ya. Kita bisa singkatnya itu dengan okaeri, okaeri, okaeri. Jadi dihilangin nasainya ini dan cukup dengan bilang okaeri, okaeri. Nah, begitu. Ini tadaima dan okaeri nasai ini udah satu paket ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tadaima, kita jawabnya okaeri nasai, okaeri. Begitu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia lebih dekat ke saat kita pulang gitu untuk seorang muslim kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, seperti itulah kurang lebih. Lanjut dengan konnichiwa. Ini Sakura ya yang bilang ya, konnichiwa. Konnichiwa, selamat siang. Nah, konnichiwa ini digunakan mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya itu sekitar jam 10-an sampai matahari terbenam ya. Gimana kalau misalnya kita ingin mengucapkan kalimat selamat pagi atau selamat malam? Untuk selamat pagi dalam bahasa Jepang disebut ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, ohayo gozaimasu itu adalah ungkapan yang general. Kita bisa singkat kalimat ohayo gozaimasu ini dengan ohayo. Ohayo. Ohayo ini digunakan untuk orang yang sebaya dengan kita atau orang yang di bawah kita. Ohayo. Dan sebagai catatan saja, untuk ohayo gozaimasu ini bisa dipakai ketika kalian itu pagi-pagi nih datang ke kantor gitu. Terus baru akan mulai kerja, terus ketemu orang nih, baru nih ketemu orang. Nah, kalian nyapanya dengan ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, lagi untuk orang yang sebaya atau orang di bawah kita atau junior kita, kita bisa sapa mereka dengan cukup dengan ohayo. Ohayo. Begitu. By the way, ketika kita akan memulai kerja di Jepang, mau itu mulainya itu malam hari, pagi hari, siang hari, tengah malam, itu pokoknya ketika kita akan mulai bekerja, kita sapa mereka dengan ohayo gozaimasu. Itu sudah ketentuannya di sini. Kita nyapa mereka dengan ohayo gozaimasu. Mau jam berapapun, mau malam, mau tengah malam, pokoknya sapa mereka dengan ohayo gozaimasu. Nah, ketika sedang bekerja, kita nyapa merekanya dengan otsukare-sama desu, otsukare-sama desu. Otsukare-sama desu. Ini pada jam kerja ya, dan masih sedang bekerja, dan kita ini berpapasan nih ketemu orang. Nah, kita sapa mereka dengan otsukare-sama desu, otsukare-sama desu, dan bisa disingkat dengan otsukare, otsukare, otsukare.
Lagi untuk singkatan atau kata singkatan ini hanya bisa digunakan dengan orang yang sebaya dengan kita atau orang yang di bawah kita ya. Oke, selanjutnya dengan selamat malam. Nah, kalau selamat malam itu dalam bahasa Jepangnya disebut konbanwa. 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 Nah, konbanwa ini digunakan ketika matahari sudah mulai terbenam sampai kita mau tidur. Sebutnya konbanwa. Nah, kalau mau tidur, kita nyapanya gimana dong? Nah, kalau di bahasa Jepang itu, kalau kita mau tidur, kita sapa merekanya dengan oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Nah, lagi oyasumi nasai itu adalah kalimat formal atau kalimat yang general. Untuk membuatnya menjadi kalimat informal, kita bisa menghilangkan nasainya dan cukup menggunakan kata oyasumi. 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 Seperti itu. Oke, selanjutnya anata mo ryugakusei desu ka? 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 Apakah Anda juga mahasiswa asing? Anata itu untuk Anda. Mo itu juga. Ryugakusei itu mahasiswa asing. Desu ka untuk apakah. Jadi, apakah Anda juga mahasiswa asing? Contoh lain, pegawai kantor. Dalam bahasa Jepang disebut kaishain. 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 Nah, kalau misalnya saya mau bilang, saya adalah pegawai kantor. Watashi wa kaishain desu. Anda juga pegawai kantor. Anata mo kaishain desu. Jadi, penggunaan mo juga, yang artinya adalah juga, diletakkan sesudah subjek. Lanjut. Iie, watashi wa ryugakusei de wa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Iie, watashi wa ryugakusei de wa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Iie, watashi wa ryugakusei de wa arimasen. Nihonjin no gakusei desu. Bukan, saya bukan mahasiswa asing. Saya mahasiswa atau siswa Jepang, orang Jepang. Oke. Watashi untuk saya, ryugakusei itu untuk mahasiswa asing, dewa arimasen itu artinya bukan ya. Saya bukan mahasiswa asing. Seperti yang saya jelaskan di pelajaran sebelumnya, ketika kita akan membuat kalimat positif ke kalimat negatif, kita tinggal mengganti des-nya dengan dewa arimasen. Oke. Jadi, kalau misalnya kita contohkan dengan kalimat yang tadi saya buat, saya bukan pegawai kantor. Watashi wa kaishain dewa arimasen. Kalau kalimat positifnya kan, watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Kalau kita membuat pertanyaan, berarti kita cukup menambahkan ka di kalimat positifnya ya, dan menaikkan intonasinya di akhir kalimat. Jadi, watashi wa kaishain desu ka? Watashi wa kaishain desu ka? Apakah saya seorang pegawai kantor? Untuk percakapan dalam konteks ini, kalau jawabannya iie, watashi wa ryugakusei de wa arimasen. Nah, bagaimana kalau jawaban iya? Kalau jawabannya iya adalah hai, watashi mo ryugakusei desu. Ini kenapa pakai mo? Karena dia itu di sini nih, di pertanyaannya ada mo kan. Anata mo ryugakusei desu ka? Hai, watashi mo ryugakusei desu. Gitu. Atau hai, so desu juga cukup. Lanjut, dalam Nihonjin no gakusei desu. Nihonjin no gakusei desu, mahasiswa Jepang. Ini sebenarnya kalau diartikan langsung, ini artinya adalah orang Jepang. Nihonjin. Nihonjin. Jadi dalam bahasa Jepang, untuk mengungkapkan orang Jepang, orang Indonesia, orang Amerika, orang Inggris, itu diungkapkan dengan
menyebutkan nama negara terlebih dahulu dan ditambah jing. Jadi untuk Jepang itu dalam bahasa Jepangnya itu disebut Nihon. Jadi kalau orang Jepang Nihon jing. Kalau orang Cina itu kan Chugoku. Chugoku berarti Chugoku jing. Orang Indonesia, karena Indonesia itu bahasa Jepangnya Indonesia, jadi tinggal ditambah jing, Indonesia jing. Kalau orang Amerika, nama negara Amerika, dan ditambah jing, Amerika jing. Gitu. Mudah ya. Nihonjin no gakusei desu. Ini untuk penggunaan no ini, seperti yang saya jelaskan di pelajaran sebelumnya, jadi kata yang menerangkan terlebih dahulu, no dan benda yang akan diterangkan. Contoh misalnya, saya adalah pegawai kantor dari Indonesia. Berarti, kalau kita ingin mentranslatekannya dalam bahasa Jepang, watashi wa Indonesia no kaishain desu. Jadi yang ingin diterangkan, kata benda yang ingin diterangkan pada kalimat ini adalah pegawai kantor. Nah, pegawai kantornya dari mana? Nah, inilah kata yang menerangkan dari Indonesia. Nah, jadi watashi wa Indonesia no kaishain desu. Oke, lanjut dengan petunjuk tata bahasa, yaitu dewa arimasen. Contohnya dalam kalimat ini adalah nihonjin desu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jika kita ingin membuatnya dalam kalimat negatif, kita tinggal mengganti des-nya ini dengan dewa arimasen. Oke, kita baca penjelasannya ya. Des adalah kata sopan yang mengakhiri kalimat. Contoh, hai, watashi wa nihonjin desu. Iya, saya orang Jepang. Dewa arimasen adalah bentuk negatif dari des. Contoh, iye, watashi wa nihonjin dewa arimasen. Tidak, saya bukan orang Jepang. Oke, kita baca lebih lanjut ya. Oh ya, di sini tertulis watashi wa nihonjin desu, saya orang Jepang. Watashi wa nihonjin dewa arimasen, saya bukan orang Jepang. Nah, dewa arimasen, dewa dalam dewa arimasen ini bisa kita singkat menjadi ja arimasen, yang artinya adalah sama, bukan. Saya watashi wa nihonjin ja arimasen. Watashi wa nihonjin ja arimasen. Saya bukan orang Jepang. Jadi penggunaan dewa arimasen dan ja arimasen adalah sama. Kata tiruan bunyi. Oh, kali ini adalah pintu. Oke, kita baca lebih lanjut ya. Nah, untuk pintu pada hari ini adalah gara-gara dan batang. Gara-gara. Mari kita dengarkan ya. Gara-gara. Gara-gara. Batang. Batang. Oke, jadi ini suara gara-gara itu adalah suara pintu slide ya. Ketika buka atau tutup, mereka sebut bunyinya itu gara-gara. 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 Jadi ketika membuka atau menutup pintu, sebutnya gara-gara. Gara-gara. Gitu. Dan ketika kita akan menutup pintu, itu mereka sebutnya suaranya itu dengan batang. 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 Seperti itu. Ini dihafal saja. Jadi gara-gara, batang. Gara-gara, batang. Begitu. Baik, saya kira cukup untuk pelajaran keempat ini. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Jangan diam aja, nanti kesurupan lagi. Oke, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dan bye-bye. Mata ne. Mata imashou.